Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judith Frikaris Karidan dengan NIM 12127008. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahmat Kurniawan, SSI, MSI, Dr. H. Purnamacaya Arif SSI, telah memberikan saya waktu untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul isolasi senyawa metabolik sekunder dari kulit batang ketapang dan uji aktivitasnya sebagai antidiabetes. Adapun outline yang akan saya paparkan hari ini adalah latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi. Latar belakang yaitu ketapang merupakan salah satu jenis tumbuhan berbunga yang digunakan secara luas oleh masyarakat dalam pengobatan tradisional. Nah, ketapang salah satu tumbuhan anggota famili Combrecense yang banyak ditemukan di Indonesia. Ekstrak daun ketapang, kulit batang ketapang, dan buah ketapang digunakan sebagai antioksidan, anti kanker, anti diabetes, anti mikroba, dan anti inflamasi. Nah, secara umum ketapang mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, triterpenoid, polyphenol, dan saponin. Kandungan senyawa pada kulit batang ketapang terdiri dari flavonoid, terpenoid, saponin, ada juga polyphenol dan steroid. Bagian kulit batang ketapang ini secara umum secara tradisional digunakan untuk mengobati penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan penambah darah. Adapun tujuan penelitian yang saya bawakan adalah mengetahui efek penghambatan aktivitas alfa-glukosida dari buah ketapang serta melakukan penapisan fitokimia. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan senyawa terpenoid dari kulit batang ketapang sebagai uji antidiabetes. Yang ketiga, mengetahui dosis manakah yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan, hiperkolesterolemia, diabetes. Ruang lingkup penelitiannya ada 4 poin. Yang pertama, tumbuhan ketapang berasal dari kebun raya Ikera, Lampung Selatan. Yang kedua, metode yang akan digunakan adalah maserasi menggunakan pelarut metanol. Yang ketiga, identifikasi senyawa murni pada isolasi. Yang keempat, mengetahui efek penghambatan aktivitas alfa-glukosida dari buah ketapang serta melakukan penapisan fitokimia. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dan lokasi penelitiannya ada di Laboratorium Kimia Hayati, Laboratorium Teknik 3, Institut Teknologi Sumatera. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu kelas kimia, kelas ukur 100 ml, Erlenmeyer, bejana maserasi, disposable, sharing 1,3 dan 5 ml, rotary evaporator, glukometer, spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR, KKG, KVC, dan alat bahannya adalah ada aloksan, aluminium foil, asam sulfat, etanol 70%, etil asetat, HCl pekat, kloroform, mencik jantan, metanol, NaCmC, NaCl, N-hexan, 4KLT, Erlenmeyer, kulit batang ketapang, silika gel F254G60, tisu, metanol yang 100%. Metodologi penelitian yang akan saya bawakan yaitu kulit batang ketapang yang telah dihaluskan ditimbang 400 gram, kemudian diekstraksi menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut, N-hexan, etil asetat, dan metanol. Nah, sampel terlebih dahulu dimasukkan ke dalam bejana maserasi yang kemudian ditambahkan N-hexan sebanyak 300 ml hingga semua sampel terendam sempurna, kemudian diekstraksi. Selanjutnya, sampel didiamkan selama 3 kali 24 jam. Selama 3 kali 24 jam ini, perendaman diekstrak saring untuk memisahkan nitrat dan residunya. Kemudian, sampel dari kulit batang ketapang ini diangin-anginkan dan dilanjutkan dengan pelarut yang kedua, yaitu etil asetat. Nah, sampel terlebih dahulu dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan etil asetat sebanyak 200 ml hingga semua sampel terendam sempurna, kemudian diekstraksi. Selanjutnya, sampel didiamkan selama 3 kali 24 jam. Nah, setelah 3 kali 24 jam perendaman ekstrak disaring untuk memisahkan nitrat dan residunya. Kemudian, sampelnya diangin-anginkan dan dilanjutkan dengan pelarut yang ketiga, yaitu metanol. Nah, sampel terlebih dahulu dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan metanol sebanyak 200 ml hingga sampel semua terendam dengan sempurna. Selanjutnya, sampel didiamkan selama 3 kali 24 jam. Nah, 3 kali
3 kali 24 jam perendaman ekstrak disaring untuk memisahkan fitrat dan residunya. Setelah itu, masing-masing ekstrak N-heksan, etil asetat, dan metanol dievaporasi menggunakan alat rotary evaporator sampai terbentuk ekstrak kental. Yang kedua, ada uji steroid dan terpenoid. Sebanyak 0,5 gram ekstrak kulit batang ketapang ditambahkan etil asetat sebanyak 2 mili dan ditambahkan reaksi Lieberman. Adanya senyawa steroid ditunjukkan dengan warna hijau, kalau terpenoid ditunjukkan dengan warna merah. Ada juga uji alkaloid. Sebanyak 0,5 ekstrak kulit batang ketapang ditambahkan ACl sebanyak 5 tetes dan ditambahkan reaksi Davendorf. Adanya senyawa alkaloid ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi warna orange. Dilakukannya isolasi dan pemurnian. Kromatografi vakum cair, ekstrak dielusi menggunakan KLT untuk menentukan eluent yang pola pemisahannya paling baik. Nah, pasien yang digunakan adalah Sikagel G60F254 dan fase gerak N-heksan banding etil asetat 8:2, 6:4, 4:6, 2:8. Nah, etil asetat 100% banding dengan etil asetat banding dengan metanol 8:2, 6:4, 4:6, 2:8 dibanding metanol yang 100%. Nah, fraksi tersebut kemudian dipisahkan dengan kromatografi vakum cair. Masing-masing eluent yang digunakan adalah 100 ml, fraksi hasil pemisahan ditampung setiap 100 ml. Kromatografi kolom gravitasi. Nah, sebelum dilakukannya kromatografi kolom, dilakukannya terlebih dahulu KLT. Tujuannya untuk menentukan senyawa yang positif mengandung terpenoid dengan menggunakan reagen semprot Lieberman. Selanjutnya, fraksi positif terpenoid ini dielusi dengan kromatografi kolom gravitasi dengan eluent bergradien yaitu N-heksan dibanding etil asetat banding 8:2, 6:4, 4:6, 2:8 dibanding etil asetat yang 100%, banding etil asetat banding metanol 8:2, 6:4, 4:6, 2:8 banding metanol 100%. Nah, eluent hasil pemisahan ditampung setiap 5 mili. Nah, eluent dianalisis menggunakan KLT untuk melihat kesamaan pola pemisahan untuk selanjutnya digabungkan. Yang terakhir ada uji antidiabetes. Nah, hewan percobaannya ini yang saya gunakan adalah mencit, yang dimana digunakan sebanyak 12 ekor, dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok A, kontrol negatif, kelompok B merupakan kontrol pembanding atau kontrol positif. Nah, yang sedangkan kelompok C dan D itu kelompok perlakuan. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 2 ekor mencit yang telah dipuaskan selama 18 jam. Nah, hewan percobaan diberikan larutan glukosa 50% secara oral setengah jam setelah pemberian sediaan uji. Aktivitas diabetes dari bahan uji dapat dilihat dari parameter penurunan kadar glukosa darah pada mencit diabetes yang dibandingkan terhadap kelompok kontrol. Nah, pengukuran kadar glukosa dilakukan sebelum perlakuan dan 1 jam setelah pemberian bahan uji pada mencit ke-60, pada menit ke-60, ke-90, 120, 150. Nah, sebelum melakukan perlakuan berat hewan percobaan ditimbang. Yang pertama, kelompok A sebagai kelompok kontrol negatif diberikan larutan NaCmC 1%. Yang kedua, kelompok B sebagai kontrol pembanding kontrol positif diberikan suspensi Lieberman dalam NaCmC 1% dengan dosis 0,65 mg per gram. Yang ketiga, kelompok C dan D yang merupakan kelompok perlakuan yang diberikan suspensi fraksi air beras ketan hitam dalam NaCmC 1% dengan dosis 125, 250, dan 500 mg per kilogram. 30 menit kemudian masing-masing hewan percobaan diberikan larutan glukosa 50%, kadar glukosa darah mencit dari masing-masing kelompok diukur kembali pada menit ke-60, 90, 120, dan 150. Sekian pemaparan proposal saya ucapkan terima kasih.